Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk ada bersama-sama di sini. Dan ini merupakan satu hal yang luar biasa kita berkumpul sini. Dan sebelum lebih lanjut, saya minta kesediaan dari Ibu Pince untuk pimpin kita dalam doa. Syukur kami kembalikan kedua Bapak dalam surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur yang hari ini kami boleh berkumpul di mana kami akan mengikuti kegiatan akan dipandu oleh Bapak Tuhan. Pertemuan kami siang hari ini dari awal pertemuan kita akhirnya menjadi surga. Kami percaya Engkau sudah bersama dengan kami. Silakan kawan-kawan Tuhan, apa yang kami mohon pakai kami semua. Kita berdoa bersama dengan Ibu Kepala Sekolah akan kami semua belajar yang kami sebagai guru penggerak kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik, terima kasih Ibu Pince. Bapak Ibu, mungkin sedikit informasi untuk kita semua bahwa kegiatan hari ini merupakan satu tugas yang perlu dikerjakan oleh calon guru penggerak, yaitu aksi nyata dalam budaya positif. Bapak Ibu, ini kami telah mempelajari beberapa modul dan pada kesempatan hari ini kami sebagai guru penggerak dikasih kesempatan untuk berbagi apa yang telah kami pelajari selama beberapa bulan ini. Jadi hari ini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Ya, Bapak Ibu, mungkin setelah membaca budaya positif, apa itu budaya positif? Apakah budaya positif itu penting diterapkan di sekolah? Ya, untuk itu pada kesempatan ini saya akan meminta Bapak Ibu menulis salah satu budaya positif yang mungkin selama ini Bapak Ibu sudah menjalankan atau kedepannya ingin menjalankan salah satu budaya positif yang mungkin belum dijalankan di sekolah ini. Saya minta untuk Bapak Ibu menulis salah satu budaya positif yang menurut Bapak Ibu perlu diterapkan di sekolah. Nanti ini akan menjadi keyakinan kita ke depannya. Ya, jadi nanti kita akan lanjut. Bapak Ibu boleh menulis. Nanti sebentar kita akan kumpulkan apa itu budaya positif menurut Bapak Ibu.
dan apakah budaya positif itu sangat penting, dan selanjutnya itu kira-kira budaya positif apa yang mungkin selama ini Bapak Ibu sudah jalankan dan mungkin ada yang belum sempat dijalankan. Bapak Ibu dapat menulisnya, dan sebentar kita akan jadikan itu sebagai keyakinan kita dalam di SD Impres Wipons. Nah, Bapak Ibu, budaya positif itu ada 7 konsep inti, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol atau restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat perubahan paradigma belajar, di mana pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan dimensi profil Pancasila. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 2 pertanyaan. Pembelajaran yang pusat pada guru itu seperti apa? Yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada murid. Mungkin pada kesempatan ini ada Bapak Ibu yang ingin berbagi pendapat atau pengetahuan tentang pembelajaran yang berpusat pada guru. Atau pembelajaran yang berpusat pada murid. Ya, mungkin menurut dari Bapak Ibu, kira-kira pembelajaran yang berpusat pada guru itu yang seperti apa? Dan pembelajaran yang berpusat pada murid seperti apa? Mungkin salah satu. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya pembelajaran yang bersifat berpusat pada guru itu dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas itu guru yang aktif memberikan materi, kemudian murid itu pasif hanya mendengarkan. Menurut saya cuma seperti itu. Mungkin ada lain-lain dari Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Usni. Betul sekali, itu pembelajaran yang berpusat pada guru, artinya guru yang berperan penting di situ. Artinya guru yang mengambil segala keputusan di dalam kelas itu. Jadi siswa itu dia hanya mengikuti. Jadi mengikuti apa maunya guru. Jadi semua yang terjadi di dalam kelas itu atas keputusan guru, siswa itu hanya mengikuti. Ya, ini kita bisa lihat di sini pembelajaran yang berpusat pada guru itu pembelajaran yang berorientasi pada guru, siswa sebagai objek. Pendekatan pembelajaran ini guru menempatkan diri sebagai orang yang serba tahu dan guru merupakan satu-satunya sumber belajar. Jadi istilahnya guru itu dia yang mengetahui segalanya. Jadi siswa itu hanya tinggal mengikuti. Dan berikut pembelajaran yang berpusat pada murid itu siswa memecahkan masalah, menjawab pertanyaan, merumuskan pertanyaan mereka sendiri. Pembelajaran kooperatif mampu bekerja dalam tim. Artinya pembelajaran yang berpusat pada murid itu kita memberikan kebebasan kepada murid untuk dapat menyampaikan apa yang menjadi pertanyaan dalam dirinya dan dia memecahkan masalah itu sendiri. Jadi kita memberikan kesempatan. Guru itu dia berfungsinya sebagai kontrol saja. Dia akan memperjelas sesuatu yang belum jelas. Nah, Bapak Ibu di sini disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Ya, jadi disiplin mungkin kita ketahui bahwa kalau disiplin itu sesuatu yang diharuskan, artinya suatu pemaksaan begitu. Tapi di sini disiplin positif itu suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak. Ya.
tanpa hukuman dan hadiah. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Tapi motivasi intrinsik di sini adalah motivasi yang datangnya dari dalam diri siswa, artinya kesadaran atas diri sendiri, kesadaran untuk melakukan sesuatu tanpa ada paksaan. Kalau ekstrinsik itu kita memaksa siswa itu mengikuti apa yang menjadi pikiran guru. Jadi siswa itu tinggal mengikutinya saja. Ya, Bapak Ibu, di sini ada kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan diterima. Yang berikut penguasaan, yang berikut kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Ya, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu kebutuhan bertahan hidup merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Berikut kebutuhan biologis sebagai bagian dari reproduksi atau juga termasuk dalam kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, di mana kebutuhan ini ingin disayangi dan ingin diterima. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok tertentu. Anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima biasanya ingin disukai atau ingin diterima di lingkungannya. Artinya dia melakukan sesuatu untuk mencari perhatian karena dia butuh kasih sayang. Jadi dia ingin diperhatikan. Yang berikut adalah penguasaan, kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan dan mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya, dan didengarkan dan dihargai. Anak yang memiliki kebutuhan akan penguasaan yang tinggi selalu ingin menjadi pemimpin dan selalu mengamati dan mencoba hal-hal baru dan merasa kecewa saat melakukan kesalahan. Jadi anak-anak ini dia ingin dalam suatu kelompok, dia yang menguasai atau dia ingin melakukan sesuatu yang menjadi pusat perhatian juga, dan dia menjadi orang yang istilahnya mau tampil di depan begitu. Yang berikut kebutuhan akan kebebasan. Di sini anak yang ingin kebutuhan untuk kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengandalkan arah hidup. Anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba hal baru yang menarik, tidak terpengaruh dengan orang lain. Artinya dia punya punya kemauan yang tinggi. Artinya dia tidak bisa terpengaruh dengan orang lain. Apa yang menjadi keinginannya itu pasti dia akan menuntut untuk dapat melakukan itu tanpa ada pengaruh dari orang lain. Berikut kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan kalau hidup kita tanpa tertawa dan bermain. Tentunya sangat menyedihkan. Anak dengan kebutuhan akan kesenangan biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Dia sangat fokus dengan hal-hal yang ia senangi. Jadi anak dengan kebutuhan kesenangan ini, kadang kita lihat waktu kita di kelas itu kita tidak bisa atur dia. Jadi walaupun guru ada di depan, dia akan bangun, dia akan jalan, dia tidak sadar kalau ada guru. Artinya dia memiliki kebutuhan akan kesenangan. Jadi dia buat hal-hal yang menurut dia senang tanpa dia sadar kalau ada guru di dalam kelas atau segala. Jadi di sini dia suka bermain, bergurau, suka melucu, bahkan di saat bertingkah laku
buruk pun dia masih terlihat lucu. Artinya kita sebagai guru atau sebagai pemantau, saat kita melihat dia, itu kita merasa lucu. Padahal hal-hal yang dia lakukan itu menurut kita kurang pas begitu. Tapi karena anak ini memiliki kebutuhan akan kesenangan, jadi hal-hal buruk pun kita ketika memperhatikan dia, kita rasa lucu. Nah, Bapak Ibu, di sini juga ada kebutuhan dasar manusia. Motivasi adalah dorongan yang muncul dari dalam diri seseorang untuk melakukan atau berpikir dengan tujuan tertentu, baik itu sadar maupun tidak sadar. Ya, salah satunya itu siswa itu dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di mana siswa disiplin diri karena takut dihukum. Nah, di sini motivasi ini termasuk dalam motivasi ekstrinsik. Artinya siswa melakukan atas dasar keterpaksaan. Artinya dia tidak mau, dia merasa tidak nyaman kalau dia dihukum. Terus ada teman-teman yang lihat. Nah, jadi dia melakukan itu sebenarnya bukan atas kemauan. Artinya dia sadar bahwa dia harus mengikuti suatu aturan atau suatu keyakinan begitu, tapi dia melakukan semua itu karena atas dasar dia merasa tidak nyaman saat dihukum, dan motivasi ini merupakan motivasi ekstrinsik, artinya motivasi yang tidak datang dari dalam diri tapi datang dari luar, artinya datang dari datang dari kemauan orang lain. Dan yang kedua adalah menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri. Bapak Ibu, di sini murid melakukan disiplin karena dia sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Di mana motivasi ini disebut motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang datang dari dalam diri anak. Dia tahu bagaimana dia menempatkan diri dan dia tahu bagaimana dia akan melakukan hal itu karena dia tahu bahwa itu sangat bermanfaat untuk dirinya. Jadi dia sadar untuk melakukannya dan dia sadar bahwa itu sangat penting untuk dirinya. Yang berikut adalah menempatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan atau hadiah, atau mungkin kita mungkin anak itu dia bilang, nanti kamu juara 1 ya, supaya nanti kamu dapat hadiah ini. Kamu ranking 1 nanti kamu dapat hadiah ini. Ya, jadi anak melakukan semuanya itu bukan atas dasar kemauannya dirinya sendiri, bukan atas dasar sadar, tapi karena dia ingin mendapatkan sesuatu dari orang lain. Dia ingin mendapatkan hadiah, dia ingin mendapatkan imbalan. Jadi motivasi ini disebut motivasi ekstrinsik, artinya motivasi yang tidak datang dari diri sendiri. Jadi konsep disiplin dengan identitas yang gagal atau hukuman. Jadi di sini anak akan merasa tersakiti. Jadi kita kalau mendisiplinkan anak dengan identitas yang gagal, maka anak itu merasa tersakiti, dia merasa tidak nyaman, dan murid itu selalu dia guru itu ada takut. Terus murid menyembunyikan kesalahan. Saat kita tanya, pasti dia akan menyembunyikan sesuatu yang sebenarnya dari suatu masalah. Dia akan bicara yang lain. Dia tidak mau jujur karena kita menggunakan hukuman. Terus hukuman juga menyiksa. Murid menjadi tidak ramah. Dia merasa, atau dia mungkin dalam kesempatan tertentu dia melakukan hal yang sama ketika mengingat kembali hal-hal buruk atau hukuman yang pernah dialami. Yang kedua, yang berikut, penghargaan, itu tidak efektif. Artinya konsep disiplin ini dengan identitas yang gagal, konsep ini tuh
kalau kita memberikan penghargaan atau kita memberikan janji kepada anak, itu nanti tidak efektif. Yang berikut, merusak hubungan kita dengan anak atau merusak hubungan kita dengan seseorang. Karena kita dia melakukan sesuatu dengan iming-iming. Jadi ketika dia tidak mendapatkan itu pasti dia akan merasa bahwa suatu saat dia tidak akan melakukannya lagi. Dan yang berikut adalah mematikan kreativitas anak. Jadi anak tidak akan melakukan sesuatu lagi kalau kita tidak memenuhi kebutuhan akan penghargaannya ketika kita melakukan sesuatu atas dasar anak-anak melakukan sesuatu atas dasar penghargaan. Yang berikut, kita menghukum dengan sistem ranking. Artinya kita memaksakan anak untuk ranking 1 dengan menjanjikan untuk memberikan penghargaan atau hadiah. Nah, di sini kita juga akan merampas hak menghargai diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, tadi yang baru kita lewati itu merupakan konsep disiplin yang dengan identitas yang gagal. Kalau di sini ini konsep disiplin dengan identitas yang sukses, di mana konsekuensi. Artinya saya ambil contoh dalam kegiatan olahraga, konsekuensi kita memberikan konsekuensi kepada anak. Contohnya, artinya ini dia berupa hukuman, tapi hukuman dalam bentuk konsekuensi. Dia seperti konsekuensi saja begitu, karena anak di saat dia mengikuti olahraga, mungkin dia terlambat datang atau dia terlambat masuk dalam barisan, sehingga ada teman-teman yang sudah lebih dulu melakukan pemanasan, lari keliling lapangan, dia belum mengikuti, terus dia baru datang setelah teman-temannya sudah selesai melakukan pemanasan. Nah, di situ kita memberi konsekuensi, artinya dia juga harus lari keliling lapangan. Itu bukan sebagai semua hukuman, tapi itu menjadi satu jalan keluar bahwa teman-temannya juga sudah melakukannya. Jadi ini juga bisa, tapi penguatannya dalam jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan. Yang berikut, tapi murid kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Artinya murid datang, kita langsung suruh dia lari keliling lapangan. Nah, di situ nanti yang terakhir, murid tidak punya kesempatan untuk merenungi apa yang telah kesalahan apa yang telah dia lakukan tadi. Yang berikut adalah restitusi. Murid bertanggung jawab pada perilakunya. Murid fokus pada pemecahan masalah dan jangkanya panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat dalam memperbaiki kesalahan. Nah, Bapak Ibu, dalam restitusi ini, jadi kita memanggil siswa dan kita bertanya hal-hal apa yang menjadi kendala. Artinya kita mewawancarai dia, bertanya hal-hal yang ada pada diri siswa tanpa menghukum, tanpa memberikan sanksi begitu. Ya, konsep disiplin pendekatan restitusi, cara menanamkan budaya positif pada murid. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Nah, perbedaan di sini saya ambil salah satu contoh kasus, itu siswa berkelahi dengan temannya. Yang pertama itu kita memberi hukuman. Nah, di sini guru menghukum siswa tersebut hormat tiang bendera dengan jangka waktu panjang. Nah, guru marah dan siswa menjadi takut. Artinya di sini siswa tidak punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Yang berikut konsekuensi, guru memberikan konsekuensi siswa untuk menulis perjanjian tidak mengulangi tindakan sebanyak
100 kali. Guru tegas dan siswa menghormati. Di sini juga siswa bisa melakukannya, tapi siswa juga tidak punya kesempatan untuk merenungi kesalahannya. Berikut restitusi. Itu guru menanyakan keyakinan kelas atau diri dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati diri dan orang lain. Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol atau restitusi. Yang pertama itu penghukum. Artinya di sini guru memposisikan diri sebagai penghukum. Dan yang kedua, guru memposisikan diri sebagai pembuat bersalah. Yang berikut, guru memposisikan diri sebagai teman. Dan di sini yang berikut, guru memposisikan diri sebagai manajer. Dan yang terakhir adalah guru sebagai pemantau. Baik, Bapak Ibu. Nah, di sini guru sebagai penghukum, itu guru berperan sebagai pemberi hukuman. Jadi di sini guru tuh dia memberikan hukuman kepada siswa. Siswa itu harus mematuhi aturan sekolah dan berdiri di lapangan atau dia hormat bendera sepanjang hari. Jadi kita di sini guru menempatkan diri sebagai penghukum sehingga siswa hanya menerima sanksi tanpa menyadari kesalahannya. Yang berikut, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Itu dengan guru bertanya kepada siswa, berapa kali Pak Guru beritahu sama kamu, Pak Guru kecewa sama kamu. Artinya pertanyaan-pertanyaan ini yang kita sering lontarkan kepada siswa. Kenapa kamu buat ini? Nah, sering kali kita bertanya hal-hal itu begitu kepada siswa. Artinya kita melakukan sesuatu atau kita bertanya sesuatu atas dasar kesalahan yang telah dibuat oleh siswa, sehingga siswa itu kita membuat siswa itu berada dalam posisi bersalah. Yang berikut, guru sebagai teman. Sini guru sebagai teman dan memperlakukan murid sebagai teman sebaya. Artinya guru selalu berkomunikasi dengan siswa dan memposisikan siswa itu sebagai teman. Dengan contohnya sebagai, ayo tertib, buat Pak Guru bangga sama kamu. Nah, mungkin hal-hal itu yang sering kita juga minta dari anak. Jangan kamu buat begini, bisakah kamu bantu Pak Guru untuk melakukan hal-hal begini? Nah, kadang-kadang kita memposisikan diri sebagai teman agar siswa itu dekat dengan kita. Yang berikut, guru sebagai manajer. Itu guru mengelola kelas dengan cara efektif dan efisien. Itu dengan kamu sudah melanggar peraturan, apa konsekuensinya? Artinya kita bertanya kepada siswa yang sudah melakukan hal-hal yang mungkin melanggar, itu kita bertanya kepada siswa, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyadari apa yang telah dia lakukan. Yang berikut, guru sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau akan membantu perilaku murid dan memberikan arahan. Dengan apakah kamu sudah tahu kesalahan kamu, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu. Nah, jadi kita sebagai pemantau, kita bertanya kepada siswa dan kita selalu memberikan arahan. Baik Bapak Ibu, budaya positif yang tadi sempat kita tulis di awal, kalau kita di kelas itu namanya keyakinan kelas. Ya, jadi ketika kita buat satu aturan atau satu keyakinan, itu kalau di kelas itu kita perlu melakukan itu bersama-sama dengan siswa. Mungkin dari Bapak Ibu tahu mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas. Mungkin sering kita lakukan peraturan. Jadi di sini
saya mau tanyakan, mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ya, kalau keyakinan kelas, Bapak Ibu, di sini kita melakukan, kita membuat satu keyakinan di dalam kelas, contohnya tidak boleh ribut dengan di saat belajar. Nah, atau kalau kalimat positif, kalau kita menggunakan kata tidak, berarti itu seperti negatif. Kalimatnya tergambar negatif. Tapi kalau kita bilang semuanya tertib di dalam sekolah, di saat belajar, nah, mungkin kata-kata positifnya seperti begitu. Dan kalau peraturan kelas, peraturan itu sesuatu yang dibuat atas dasar diikuti atas dasar peraturan orang lain, artinya itu tidak dibuat bersama-sama. Kalau keyakinan kelas artinya ketika kita di dalam kelas, kita bersama-sama dengan siswa, kita bertanya keyakinan apa atau aturan apa yang perlu kita terapkan di dalam kelas. Contohnya harus menyapu dan mungkin yang lain sebagainya. Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Bapak Ibu, mungkin di sini jawaban kita adalah untuk keselamatan. Dan yang berikut, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban kita adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Nah, ini kedua hal ini masuk dalam peraturan, artinya kita tidak terlibat di dalam sebagai anggota untuk mengambil keputusan bahwa kita perlu memakai helm, tapi aturan itu membuat kita tinggal mengikuti karena kita berpikir bahwa untuk keselamatan dan untuk kesehatan. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, seperti tadi keyakinan kelas itu perlu kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Ya, Bapak Ibu, berikut itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip pembuatan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu bapak ingin mencari solusi dari masalah. Kamu berhak merasa begitu. Di sini validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku semua berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dan yang berikut, pada segitiga restitusi kita menanyakan keyakinan yang sudah menjadi kesepakatan bersama guru dengan siswa. Itu berdasarkan prinsip teori kontrol, pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, artinya kita termotivasi dari dalam diri.
apa keyakinan kelas kita. Artinya kita menanyakan ketika ada kesalahan yang dibuat oleh siswa, kita menanyakan tentang keyakinan atau kesepakatan yang pernah kita buat, artinya antara guru dengan siswa. Ini apa yang telah disepakati bersama. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Artinya kita menanyakan hal-hal ini kepada siswa. Bapak Ibu, kita sampai pada penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol. Bagaimana guru sebagai among atau manajer yang menuntut muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu, inilah presentasi dari saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9, dan mungkin pada kesempatan ini juga saya minta saran atau pendapat dari Bapak Ibu untuk dapat untuk kedepannya, sehingga saya juga dapat mengembangkan apa yang menjadi kekurangan hari ini. Mungkin dari Ibu Kepala Sekolah ada masukan, ada saran. Sini, makanya keluar di sana. Cepat kita. Terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya. Saya hanya ingin memberikan sedikit masukan di dalam pelaksanaan guru penggerak. Mungkin ini banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan, ilmu baru, sehingga saya berharap sekali bahwa dengan apa yang sudah didapatkan di dalam guru penggerak itu, mungkin Pak Ali sebagai calon guru penggerak di sekolah kami jangan bosan-bosannya, jangan bermalas-malasan untuk membagikan ilmunya kepada teman-teman apa yang sudah didapatkan di dalam guru penggerak tersebut, sehingga dengan demikian ilmu-ilmu baru itu tadi dapat memotivasi teman-teman guru di dalam pelaksanaan pembelajaran, sehingga ada perubahan dan perbaikan ke depannya dengan berjalannya waktu, yaitu kurikulum merdeka. Karena kita tahu bahwa di dalam kurikulum merdeka ini kami semua masih banyak yang awam, yang buta. Terus terang kami belum pernah yang mendapatkan untuk pelatihan di dalam guru tersebut, sehingga di dalam guru penggerak saya kira itu materinya sangat sesuai sekali dengan apa yang dinamakan kurikulum merdeka. Kalau saya perhatikan ya, di situ ada yang tadi sudah kita pelajari bersama. Mungkin Bapak Ibu guru bisa menerima apa yang telah disampaikan Pak Ali tadi. Tadi di awal sudah diminta apa tadi yang pertama Pak ya, tentang budaya positif. Nah, saya harapkan apa yang Bapak Ibu guru nanti tuliskan di dalam budaya positif itu Bapak Ibu guru dapat menerapkan di sekolah kita ini, sehingga sedikit demi sedikit mungkin sekolah kita ini akan menuju ke kurikulum merdeka yang lebih layak dan lebih bagus ke depannya. Mungkin itu saja yang perlu saya kasih masukan kepada Pak Guru sebagai guru penggerak. Jadi jangan bosan-bosannya membagi ilmu untuk teman-teman di dalam ilmu yang sudah diterima di dalam guru penggerak itu tadi. Jadi demikian, terima kasih. Waktu saya kembalikan.
Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah, terima kasih atas masukannya, sangat luar biasa. Dan sedikit informasi juga untuk kita, kalau guru penggerak pada angkatan 9 untuk kami itu, kami akan belajar itu ada 4 modul kalau tidak salah. Jadi nanti tapi pada tahap ini kami baru sampai di modul 2.1, dan hari ini yang saya sampaikan ini merupakan bagian dari modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu mungkin ada lagi yang memberikan saran atau tanggapan, dipersilakan. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, saya minta kesediaan salah satu Bapak Ibu guru untuk memimpin kita dengan dalam doa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memimpin doa dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami dalam kegiatan kami di siang hari ini dalam presentase guru penggerak. Kiranya apa yang sudah dipresentasikan Tuhan boleh kami praktekkan, boleh kami lakukan di dalam kegiatan, dalam kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan, dalam secara khusus dalam sekolah ini Tuhan, biarlah ya Tuhan sekolah kami ini menjadi contoh, menjadi sekolah yang bergerak demi masa depan sekolah ini Tuhan. Tuhan, segala kehidupan aktivitas kami hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Reba, dan terima kasih Bapak Ibu guru semua. Selamat siang.